Halo teman-teman, selamat datang di Posita Channel. Apa kabar Anda hari ini? Kami doakan dalam kondisi sehat dan dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Apple, sebuah perusahaan teknologi multinasional Amerika yang berkantor pusat di Cupertino, California. Apple dianggap sebagai salah satu perusahaan teknologi Big Four bersama Amazon, Google, dan Microsoft. Apple Computer Incorporation didirikan pada 1 April 1976 oleh mahasiswa putus sekolah yaitu Steve Jobs dan Steve Wozniak. Perusahaan ini berkantor di garasi milik Jobs. Keduanya mempunyai visi untuk mengubah cara orang memandang komputer. Jobs dan Wozniak ingin membuat komputer ukuran kecil yang mudah digunakan dan ditempatkan di rumah atau di kantor. Apple I merupakan penemuan komputer pertama yang dibuat dari awal oleh Wozniak. Komputer tersebut berbentuk seperti mesin tik tanpa ada monitor, keyboard, ataupun casing. Apple I tergolong sebagai produk komputer yang tidak sempurna, tetapi pada era tersebut kebanyakan komputer memang belum memiliki monitor untuk menampilkan visual. Sementara itu, Jobs yang menangani bagian bisnis berusaha untuk meyakinkan para calon investor bahwa kebutuhan akan komputer personal akan melonjak tinggi di masa depan. Setelah berusaha untuk mendapatkan investor, akhirnya Jobs berhasil menarik Mac Merkula yang memberikan investasi sebesar $250.000. Pada tahun 1977, Wozniak membangun komputer berikutnya sebagai produk kedua dari perusahaan Apple, yaitu Apple II. Penemuan komputer inilah yang berhasil mengguncang dunia dengan visual yang berwarna untuk pertama kalinya. Revolusi ini juga yang meningkatkan penjualan Apple dari $7,8 juta pada tahun 1978 menjadi $117 juta pada tahun 1980. Selama beberapa tahun setelah berdiri, Apple memproduksi komputer-komputer baru yang memiliki layar dengan grafis berwarna seperti Macintosh pertama tahun 1984. Iklan produk Apple mendapat banyak pujian, namun harga produknya yang mahal dan perangkat lunak yang sedikit menjadi sumber perpecahan antara petinggi perusahaan. Pada tahun 1985, Wozniak keluar dari Apple dan Jobs mengundurkan diri. Jobs memboyong sejumlah karyawan Apple dan mendirikan perusahaan baru bernama Next pada tahun berikutnya. Selama sisa tahun 1980-an, Apple masih baik-baik saja, dan pada tahun 1990 membukukan keuntungan tertinggi. Namun ini sebagian besar disebabkan oleh rencana yang telah dijalankan Jobs sebelum dia pergi, terutama kesepakatannya dengan sebuah perusahaan kecil bernama Adobe, pencipta Adobe Portable Document Format atau PDF. Selama beberapa tahun, pangsa pasar Apple perlahan menurun setelah mencapai puncaknya pada tahun 1990, dan pada tahun 1996, para ahli percaya bahwa perusahaan tersebut akan hancur. Pada tahun 1997, Apple membeli Next Software yang tidak lain adalah perusahaan milik Steve Jobs. Akuisisi Next selesai pada 9 Februari 1997 dan membawa Jobs kembali ke Apple sebagai CEO sementara. Jobs memutuskan untuk membuat beberapa perubahan di sekitar Apple. Pada 19 Mei 2001, Apple membuka toko retail pertamanya di Virginia dan California. Pada 23 Oktober di tahun yang sama, Apple mulai merilis pemutar audio digital yang diberi nama iPod. Produk ini dijual pertama kali pada 10 November 2001 dan telah terjual lebih dari 100 juta unit dalam waktu 6 tahun. Di tahun 2003, iTunes Store Apple diperkenalkan. Layanan ini menawarkan download musik online seharga $0,99 tiap musik dan terhubung dengan iPod. iTunes Store dengan cepat menjadi pemimpin pasar dalam layanan musik online, dengan lebih dari 5 juta download pada 19 Juni 2008. 2 tahun kemudian, iTunes Store menjadi pengecar musik terbesar di dunia. Dalam acara Macworld Expo pada 9 Januari 2007, Jobs dalam pidatonya mengumumkan pergantian nama Apple Computer menjadi Apple Incorporation karena perusahaan telah mengubah arah bisnis komputer menjadi barang elektronik. Di kesempatan yang sama, ia mengumumkan peluncuran iPhone pertama dan Apple TV. Selama 30 jam pertama, iPhone telah terjual sebanyak 270.000 unit dan mendapatkan kesuksesan besar dengan iPhone. Pada bulan Juli 2008, Apple meluncurkan App Store untuk menjual aplikasi pihak ketiga untuk iPhone dan iPod Touch. Dalam kurun waktu sebulan, App Store telah menjual 60 juta aplikasi dan memiliki pendapatan harian $1 juta. Belum lagi pendapatan dari hasil penjualan headset dengan kabel berwarna putih yang menjadi ciri khas Apple saat itu. Pada 24 Agustus 2011, Jobs mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO Apple dan digantikan oleh Tim Cook. Pengunduran diri Jobs agar ia lebih fokus pada kesehatannya.
Pada 5 Oktober 2011, Steve Jobs diumumkan meninggal dunia. Namun hasil kerja kerasnya dalam membangun Apple menjadi warisan terbesarnya yang dapat dinikmati oleh orang-orang di seluruh dunia. Apple hingga hari ini masih menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia dan akan berkembang lagi di masa depan. Sekian dulu teman-teman video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Jika kalian menyukai video informatif seperti ini, dukung kami terus dengan cara like, comment, and subscribe. Nyalain juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Stay healthy dan bye-bye.